kita simak video selanjutnya. Inilah bab-bab yang akan kita bahas. Bab yang akan dibahas pertama yaitu secara bilangan. Berdasarkan urutannya, sistem bilangan maya yaitu yang pertama, lambangnya seperti ini. Sistem bilangan maya mempunyai basis 20. 1 dilambangkan dengan titik. Kemudian angka 2.2, angka 3.3, angka 4.4, sedangkan 5 garis. Sedangkan untuk angka 6 dilambangkan dengan garis dan titik. Karena garis itu angka 5 dan titik itu angka 1. Dan seterusnya, menyesuaikan. Sedangkan untuk angka 10 yaitu 2 garis karena 1 garis bernilai 5. Kemudian untuk angka 11 2 garis dan 1 titik karena titik 1 itu berangka 1. Kemudian seterusnya seperti ini. Kemudian untuk angka 15 yaitu 3 garis dan untuk angka 16 3 garis dan 1 titik. Seperti ini 17, 18 seperti ini dan 19 4 titik. Inilah lambang-lambang dari sistem bilangan maya. Kemudian contoh soalnya yaitu 150. Bilangan 150 ditulis sebagai kelipatan dari 7, yaitu 7 dikalikan 20 ditambahkan 10. Yang ditulis itu 7-nya lambangnya seperti ini, kemudian 10 lambangnya 2 garis. Jadi 150 dilambangkan dengan seperti ini. Kemudian bilangan yang lambangnya seperti ini dicari dengan yang atas itu 6 karena 1 titik dan 1 garis. 6 dikalikan basisnya 20, kemudian ditambah 4. 4 itu 4 titik. Jadi 120 ditambah 4 yaitu 124. Jadi 124 dilambangkan seperti ini. Kemudian sistem bilangan yang kedua yaitu Babilonia. Lambang-lambangnya dilambangkan seperti ini. Kemudian contoh soalnya yaitu 150. Bilangan 150 dipisahkan menjadi 2 dikali 60 ditambah 3 dikali 10. 60 gambarnya seperti ini, ada 2 karena 2 kali 60, kemudian 10 gambarnya seperti ini, ada 3 karena 3 kali 10. Jadi 150 dilambangkan seperti ini. Kemudian sistem bilangan yang ketiga yaitu sistem bilangan Romawi. Caranya yaitu karena C100 dan M1000 maka 1000 dikurangi 100 karena M lebih besar daripada C. Kemudian ditambah XL, X itu 10 dan L itu 50 jadi 50 kurangi 10. Kemudian ditambah F itu 5 ditambah I itu 1. Jadi dijumlahkan 1000 kurangi 100 yaitu 90 dan 50 kurangi 10 itu 40 dan 5 tambah 1 6. Jadi jawabannya 946. Kemudian sistem bilangan yang terakhir yaitu Indo-Arab, memiliki 10 lambang yang disebut angka. Kemudian bab selanjutnya yaitu bilangan dan lambang bilangan. Yang pertama yaitu nilai tempat. Satu garis dihitung dengan satu satuan, kemudian digambar terdapat 10 garis, berarti 10 satuan yang sama dengan 1 puluhan. Kemudian dari angka 24 berarti 2 puluhan dan 4 satuan. Kemudian 345 300-an 40-an dan 5 satuan sama dengan itu ada 100 ada 3, 10-an ada 4 dan 5 satuannya. Kemudian untuk
selanjutnya ada bilangan kardinal dan ordinal. Kardinal contohnya itu adik mempunyai 3 permen. 3 itu yang menunjukkan bilangan kardinal. Karena 3 itu menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Kemudian contohnya Andi membeli 2 sepeda. Kemudian pada bilangan ordinal, yaitu contohnya Anita mendapatkan peringkat ke-1. Bilangan ini menunjukkan urutan atau letak. Jadi ke-1 itu menunjukkan urutan atau letak yang dapat disebut dengan bilangan ordinal. Contoh lainnya yaitu Ani adalah anak kedua. Kedua itu yang menentukan urutan atau letak. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab ketiga, himpunan bilangan. Himpunan bilangan itu ada bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Contohnya 24 dibagi dengan 2 yaitu 12 dan sisanya 0. Berarti 24 adalah bilangan genap. Contoh lainnya yaitu 50 dibagi 2 yaitu 25, sisanya juga akan 0. Berarti bilangan ini yaitu genap karena habis dibagi 2. Kemudian selanjutnya ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil yaitu bilangan yang tidak habis jika dibagi 2, melainkan ada sisanya. Contohnya 37. 37 dibagi 2 yaitu 18. Namun sisa 1. Jadi 37 bukan bilangan genap melainkan bilangan ganjil. Selanjutnya yang terakhir yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 yang memiliki hanya 2 faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sekarang bab keempat membahas tentang operasi hitung bilangan cacah yang bersama perkalian 2 kali 4. 2-nya ada 4. Dari 0 sampai 2, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian 4 kali. Berhenti di angka 8, jadi 2 kali 4 yaitu 8. Kalian mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu perkalian dengan bilangan 0. Jawabannya itu pasti 0. Yang kedua itu distribusi, perkalian, dan penambahan. Contohnya A dikali B tambah C dalam kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian sifat selanjutnya yaitu tertutup. Tertutup itu pada 2 bilangan cacah A dan B sembarang, maka ada sebuah bilangan cacah yang merupakan hasil dari A dan B. Kemudian asosiatif, berlaku A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B dan C. Kemudian sifat lainnya yaitu komutatif, A kali B sama dengan B kali A, jadi dibalik. Kemudian yang terakhir elemen identitas itu angka 1. Jadi berapapun bilangan cacah dikalikan angka 1, hasilnya akan bilangan itu sendiri. Kemudian operasi bilangan cacah penambahan 7 tambah 3 ditulis dalam garis bilangan. Karena 7-nya positif, jadi dari angka 0 mengarah ke kanan 7 langkah. 7 dan ditambah dengan angka 3 ke kanan karena positif 1, 2, 3. Berhenti di angka 10. Jadi 7 ditambah 3 yaitu 10. Kemudian operasi hitung bilangan cacah pengurangan. Contohnya 7 dikurangi 3 sama dengan digambar pada garis bilangan sama dengan yang tadi 7 langkah ke angka 7. Kemudian karena min 3 berarti ke kiri 3 langkah 1, 2, 3. Berhenti di angka 4. Jadi jawabannya 7 kurangi 3 yaitu 4. Kemudian penjumlahan memiliki beberapa sifat, yaitu
tertutup, asosiatif, dan komutatif. Tertutup yaitu jumlah dari setiap pasang bilangan cacah selalu menghasilkan tepat satu anggota dari himpunan bilangan cacah. Sedangkan asosiatif, A tambah B tambah C dalam kurung AB-nya sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi di balik kurungnya itu jadi di belakang. Kemudian pada komutatif A tambah B dibalik menjadi B tambah A. Seperti itu sifatnya. Kemudian yaitu penjumlahan dengan 0. Berapapun bilangan yang dijumlahkan dengan angka 0 maka akan sama dengan bilangan itu sendiri. 5 tambah 0 sama dengan 5, 3 tambah 0 sama dengan 3, 0 tambah 7 sama dengan 7, kemudian 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian yaitu urutan bilangan cacah. Lambang lebih kecil seperti ini, lambang lebih besar seperti ini. Jadi 6 dengan 10, karena 6 lebih kecil jadi lambangnya seperti ini. Dan 2 dengan 7, karena 2 lebih kecil maka lambangnya seperti ini. Kemudian untuk soal lain ada angka 10 dengan 5. Karena 10 lebih besar maka lambangnya seperti ini. Kemudian notasi pangkat, 3 adalah bilangan pokok dan 4 adalah eksponen atau pangkat. Jadi 3 pangkat 4 yaitu 3-nya ada 4. 3-nya dikalikan 4, maaf salah. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 lagi 4 kali. Kemudian sampai ke bab 5 yaitu bilangan bulat. Pada penjumlahan min 3 tambah 2, karena min 3 adalah negatif berarti ke kiri 3 langkah dari 0, dan ditambah 2 berarti ke kanan 2 langkah dari min 3, berarti di min 1. Jadi jawabannya min 3 ditambahkan 2 yaitu min 1. Kemudian pada pengurangan, min 1 kurangi min 2, dari 0 ke kiri 1 langkah karena min, kemudian min 2 berarti 2 langkah ke kiri karena min. Berhenti pada min 3, berarti jawabannya min 1 dikurangi 2 yaitu min 3. Pada perkalian 2 dikalikan 2 berarti 2 nya itu ada 2, dari 0 ke 2, kemudian lagi dari 2 ke 4. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. Pada pembagian yaitu 16 bagi 2 yaitu 8, karena 8 kali 2 yaitu 16, dan min 4 bagi 2 yaitu min 2, karena 2 kali 2 min 4. Kemudian bab ke-6 yaitu LV dan KPK. Yang pertama itu kelipatan. Mencari kelipatan yaitu dengan dikalikan. Contohnya 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, kemudian 4 kali 4 16. Berarti faktor dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Untuk angka 5 dikalikan 1 yaitu 5 kalikan 2 yaitu 10, 5 kalikan 3 yaitu 15. Jadi faktor dari 5 yaitu kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, dan 15, dan seterusnya. Kemudian untuk faktor, mencarinya bisa dengan pohon faktor. Dibagi dengan 2 yang paling terkecil. 6 bagi 2 3. Jadi faktor dari 12 yaitu 2 pangkat 2 kalikan 3, karena 2 nya ada 2 nya. Kemudian pada 10 bagi 2 5. Jadi faktor dari 10 itu 2 kali 5. Pada KPK dari 12 dan 16 yaitu dicari dulu faktornya. Berapakah KPK-nya? Faktornya seperti ini. Kemudian 16 seperti ini. Kemudian ditulis faktor dari 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 16 itu 2 pangkat 4, karena 2 nya ada 4. Kemudian KPK nya
Karena 2 sama, maka dipilih yang pangkat besar dan dikalikan dengan 3. 2 pangkat 4 kali 3 yaitu 16 kali 3. Jawabannya yaitu 48. Jadi KPK dari 12 dan 16 yaitu 48. Pada FVB 24 dan 16 dicari faktornya terlebih dahulu. Berapa FVB-nya? 24 dibagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Kemudian pada 16 seperti ini, seperti yang tadi. Kemudian ditulis faktornya dari 24 dan 16. 2 pangkat 3 kali 3, 2 pangkat 4. Jadi FVB-nya dipilih angka yang sama yang berpangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 3. Jadi jawabannya 8. Kemudian bab ke-7 yaitu rasional dan irasional. Rasional menggunakan simbol Ki. Adalah bilangan yang bisa dibentuk menjadi pecahan. Contohnya 2/2, 3/5, dan 8/4. Kenapa 8/4 masuk ke rasional? Karena 8/4 itu sama dengan 2. Bilangan bulat semua itu masuk ke rasional, karena semua bilangan yang berada pada garis bilangan itu termasuk rasional. 8/4 kan di antara 1 sama 2, jadi itu rasional. Kemudian pada irasional jadi bentuk seperti pecahan, jadi akar seperti ini dan seterusnya. Kemudian bab terakhir yaitu aritmatika sosial. Mata uang, nilai mata uang terdiri atas Rp50, Rp100, Rp500, Rp1000, dan Rp5000 dan seterusnya. Contoh cara mengerjakannya itu dari 7.500 itu jadi dikelompokkan ke masing-masing uangnya itu ada 1 keping 5.000. Kemudian ada 2 keping 1.000, berarti 2.000. Kemudian ada 1 keping Rp500. 500, jadi ditambahkan 5.000 ditambah 2.000 ditambah 500, hasilnya 7.500. Kemudian selanjutnya uang dan perdagangan. Ada keuntungan dan kerugian. Yang keuntungan itu jadi harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Untuk kerugian itu sebaliknya ya. Jadi contoh soal untuk keuntungan seperti adik membeli 4 buku, totalnya harganya itu 8.000. Kemudian adik menjual kembali buku itu, 1 bukunya itu diberi harga 3.000. Jadi keuntungan adik yaitu 4 bukunya kan tadi 8.000, adik jualnya 1 buku 3.000, berarti 3.000 dikalikan 4 yaitu 12.000. Jadi 12.000 ini dikurangi dengan 8.000 pas tadi harga belinya. Jadi keuntungan adik ada 4.000 seperti ini.